Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada minggu yang lalu kita udah belajar tentang masalah-masalah ekonomi dan kelangkaan ya. Sekarang kita masuk kepada peran pelaku kegiatan ekonomi ya. Peran pelaku kegiatan ekonomi. Ini peran pelaku kegiatan ekonomi. Siapa aja sih pelaku kegiatan ekonomi itu? Ya, tujuannya yang pertama menjelaskan peran rumah tangga, keluarga sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Yang kedua, menjelaskan peran rumah tangga produsen sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Yang ketiga, menjelaskan peran pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Yang keempat, menjelaskan peran masyarakat luar negeri sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Yang kelima, menjelaskan interaksi antar pelaku ekonomi. Yang keenam, menjelaskan perilaku konsumen. Yang ketujuh, menjelaskan perilaku produsen. Yang kedelapan, membedakan peran konsumen dan produsen. Ya. Nah, yang pertama siapa pelaku ekonomi itu? Rumah tangga, keluarga. Ya. Keluarga ini adalah unit terkecil dari kegiatan ekonomi. Unit paling kecil, ya, keluarga. Nah, habis keluarga siapa? Ya kan? Nah, keluarga ini fungsinya apa? Ya. Yang pertama sebagai konsumen, ya. Sebagai konsumen, pemakai. Ya. Pemakai kegiatan ekonomi itu. Misalnya apa? Dia membeli, dia mengolah, ya kan? Dia pemakai. Yang kedua, penyedia faktor produksi. Nah, dia juga bisa penyedia tenaga kerja. Contohnya mamanya kerja, bapaknya kerja, ya kan? Dia juga bisa sebagai penyedia produksi, faktor produksi. Yang pertama sebagai konsumen, yang kedua sebagai penyedia faktor produksi. Nah, ciri-ciri rumah tangga keluarga. 1. Rumah tangga keluarga adalah pemilik dari semua faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan. Ya, dan kewirausahaan. Yang kedua, total rumah tangga keluarga berasal dari kompensasi faktor produksi yang mereka miliki. Kompensasi ini diperoleh dalam bentuk upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Kalau dia bekerja, dia bisa punya tanah, bisa punya modal, bisa berwirausaha, bisa. Ya. Kegiatan utama kegiatan rumah tangga keluarga adalah konsumsi. Nah, kegiatan utamanya konsumsi, pemakai ya, pemakai dari ekonomi tersebut. Rumah tangga keluarga menghabiskan total pendapatan mereka untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Ya, dia akan menghabiskan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa. Ah Bu, saya banyak tabungannya. Tapi untuk apa? Untuk belanja juga antaranya. Nah, itu ya. Jika rumah tangga menyimpan sebagian dari pendapatan mereka, simpanan itu akan mengalir ke perusahaan dalam bentuk investasi atau modal, ya. Modal. Terus yang kedua, rumah tangga produsen atau RTP. Ya. Rumah tangga produsen atau RTP.
RTP yaitu kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Ya, produsen ini tujuannya untuk memperoleh laba atau memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, dapat dibedakan atas satu perusahaan milik negara atau BUMN. Pernah dengar BUMN? Pernah nggak? Pernah dengar BUMN? Pernah, Bu. Pernah, malah sering ya. Nah, itu ya. Pertamina itu adalah BUMN. Apalagi yang kamu kenal dengan BUMN? Selain dari Pertamina, apalagi BUMN Indonesia? Kalau dulu kita punya Indosat, sekarang udah dijual ya Indosatnya. Ya. Terus perusahaan milik swasta kayak Astra Internasional ya. Astra Internasional ini pabrik apa teh? Bil. Ya. Bil motor. Ya. Nah, itu perusahaan milik swasta. Lanjut. RTP memiliki apa tadi RTP? Rumah tangga produsen. Ya. Memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. RTP tidak memiliki sumber daya mereka sendiri untuk memproduksikan barang dan jasa. Ya. Tidak memiliki sumber daya mereka sendiri. RTP menyewa faktor-faktor produksi seperti bahan, tenaga kerja, dan modal dari RKT. Ya. RTP menggunakan faktor produksi dan melakukan kegiatan produksi serta menjual barang dan jasa kepada RKT. RKT membayar pajak kepada pemerintah. RTP membayar pajak kepada pemerintah. RTP tidak memiliki simpanan. Ya. RTK ini apa? Konsumen, rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen. Ya. Ingat, dia tidak memiliki sumber daya mereka sendiri. Dia nyewa, ya. Ini kita lihat siklusnya. Rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, ya. Rumah tangga keluarga. Rumah tangga ini, nah, dia punya uang untuk belanja barang dan jasa, ya, kepada rumah tangga produsen. Ya, dia nih. Nah, uang yang digunakan untuk belanja itu, nah, nih. Setelah uang ini kan dapat uang nih, dapat uang, dia dibelanjakan ke sini. Nah, terus ini bekerja di sini. Tadi dia bayar dengan gaji. Jadi siklusnya begitu aja. Ya, siklusnya begitu-gitu aja. Ini bekerja dapat uang, ntar membeli ke sini, ntar digaji lagi ya produsen. Jadi dia siklusnya begitu. Bolak-balik. Nah, yang ketiga pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah berperan sebagai produsen yang menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ya, yang menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, ini ada dalam Undang-Undang Dasar pasal 33 kalau Ibu nggak salah. Pasal 33 kalau nggak salah. Coba lihat lagi. Pasal 33.
Pemerintah juga melakukan konsumsi, contoh memanfaatkan layanan sumber daya manusia dari rumah tangga. Ya, dia mengangkat PNS, dia mengangkat karyawan untuk di BUMN dengan kontrak misalnya kan. Terus masyarakat luar negeri. Hubungan dengan masyarakat luar negeri terwujud misalnya dalam kegiatan ekspor impor. Apa itu ekspor? Ada yang bisa jawab enggak? Apa itu ekspor? Barang dari Indonesia ke luar negeri. Nah, mengirim barang dari Indonesia ke luar negeri. Impor? Barang dari luar negeri ke Indonesia. Barang dari luar negeri ke Indonesia. Kita membeli lah ya dari luar negeri. Perilaku konsumen. Kamu tahu nggak apa itu konsumen? Tahu apa itu konsumen? Konsumen tahu nggak konsumen? Nggak tahu. Konsumen yang ngebeli, Bu. Nah, orang yang memakai ya, orang yang memakai produk. Sedangkan produk yang dipakainya itu konsumsi, ya. Konsumsi itu kegiatannya, orangnya konsumen, ya. Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Ya, tujuannya untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna atau jasa. Jadi dia memakai. Ya. Ciri-ciri benda konsumsi. Untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Ya. Untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Apa pengorbanan? Bisa modal, bisa tenaga, ya kan? Uang, ya. Yang kedua, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Terus, yang ketiga, manfaat, nilai, atau volume benda-benda yang digunakan akan habis sekaligus atau berangsur-angsur. Ya, atau berangsur-angsur. Pembagian benda konsumsi. Benda konsumsi yang pertama, benda habis sekali pakai. Ya, benda habis sekali pakai. Contohnya, minuman kemasan. Itu habis sekali pakai. Benda yang bisa dipakai berulang-ulang, alat komunikasi. Alat komunikasi ini bisa bertahun-tahun tergantung pemakai. Ya, tergantung pemakai. Kalau pemakainya hemat, awet. Kalau pemakainya tidak hemat, ya cepat juga hancurnya. Cuman kalau air tidak bisa, harus sekali pakai. Tujuan dari kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung. Ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi adalah satu, faktor ekonomi, tingkat pendapatan. Faktor ekonomi yang termasuk faktor ekonomi yang pertama adalah tingkat pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka dia akan semakin besar untuk mengkonsumsi suatu barang. Ya, misalnya ketika kita punya gajinya 1 juta, itu kita akan makan seadanya gitu kan ya. Nah, kalau ketika gaji udah naik 4 juta, kita kehidupannya juga akan berubah. Membeli makanan yang agak mahalan. Kalau biasanya ketika makanannya 1 juta tahu tempe, mungkin setelah 4 juta makanannya daging gitu ya. Jadi kegiatan konsumsinya meningkat lagi. Terus tingkat harga barang. Ketika harga murah,
orang akan lebih banyak mengkonsumsi barang tersebut. Ketika harga mahal, maka barang tersebut jarang digunakan. Bahkan tidak jarang orang akan mencari bahan pengganti untuk mengganti barang yang mahal. Terus yang ketiga adalah ketersediaan barang dan jasa. Nah, kalau barangnya ada akan dipakai, kalau tidak ada akan diganti dengan barang yang lain. Yang kedua, faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi ini yang pertama adalah jumlah tanggungan keluarga, jumlah anggota keluarga yang ada. Misalnya, ibu 4 juta, tapi tanggungannya 3 orang. Terus teman ibu gajinya 4 juta, tanggungannya 8 orang. Nah, maka kegiatan konsumsinya akan berbeda. Kenapa? Karena banyaknya tanggungan dalam suatu keluarga dengan duit yang sama, dengan duit pas-pasan gitu. Kan? Terus tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Terus tempat tinggal. Tempat tinggal juga mempengaruhi kehidupan seseorang dalam mengkonsumsi barang. Biasanya tempat tinggal juga dipengaruhi oleh pendapatan biasanya. Ya, terus lingkungan sosial. Kalau lingkungan sosial ini biasanya lebih ke ego lah ya. Nggak bisa ngelihat orang senang, kan ada yang nggak bisa ngelihat orang lebih dari kita, ada. Jadi hati-hati ya dalam mengkonsumsi suatu kegiatan ekonomi. Kita harus bisa memperhatikan kehidupan kita, jangan mengikuti gaya hidup orang. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Yo, ada yang mau ditanyain Kak? Ada yang mau ditanyain? Nggak ada, Bu. Bisa, ngerti? Gak ada? Nggak ada, Bu. Aman? Aman. Yang lain kenapa diam aja? Gak aman ya? Aman, Bu. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.